Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gregor Rizky Majibete. Di sini saya akan memaparkan tentang karya ilmiah saya yang saya ambil judul tentang pengaruh gas hidrokarbon dalam larutan sabun terhadap reaksi api pada praktikum siswa-siswi kelas 11 MIPA Baluse di Kota Tegal tahun 2024. Di sini ada beberapa variabel dari judul saya. Pada pertama tentang pengaruh gas hidrokarbon dan larutan sabun. Dan variabel yang ketiga itu tentang reaksi api. Adapun rumusan masalah dari materi saya ini, yang pertama, bagaimana proses gas hidrokarbon dalam larutan sabun terhadap reaksi pembakaran. Yang kedua, mengapa gas hidrokarbon dalam larutan kimia mempengaruhi reaksi pembakaran. Dan dari rumusan masalah ini saya mengambil dua tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui proses gas hidrokarbon dalam larutan sabun terhadap reaksi pembakaran. Yang kedua, mengetahui alasan gas hidrokarbon dalam larutan kimia mempengaruhi reaksi pembakaran. Di sini saya menemukan dua manfaat penelitian dari penelitian saya ini. Pertama, membantu siswa-siswi terutama 11 MIPA Baluse dalam memahami gas hidrokarbon dalam larutan sabun terhadap reaksi pembakaran. Yang kedua, membantu siswa-siswi khususnya kelas 11 MIPA Baluse dalam memberikan penalaran materi untuk praktikum gas hidrokarbon. Nah, di bab 2 ini tentang tinjauan pustaka yang dimana berisikan definisi-definisi dari variabel yang ada di judul saya. Pada yang pertama tentang gas hidrokarbon, yang dimana gas hidrokarbon adalah senyawa kimia yang terdiri dari atom karbon C dan hidrogen H yang berbentuk gas pada suhu dan tekanan standar. Penggunaan gas hidrokarbon memiliki peranan dalam berbagai hal, misalnya kegunaan bahan bakar metana atau CH4 sebagai bahan bakar untuk kendaraan yang dilengkapi dengan mesin berbahan bakar gas alam, propana C3H8 dan butana C4H10, yang dimana kedua gas ini dicampur sehingga menghasilkan LPG atau liquefied petroleum gas yang sering digunakan untuk memasak, pemanas, dan bahan bakar kendaraan sebagai pengelolaan makanan, penerangan kendaraan, dan keperluan rumah tangga. Definisi selanjutnya yaitu tentang larutan sabun, yang dimana sabun adalah senyawa natrium atau kalium dengan rasa lemak dari minyak nabati atau lemak hewani berbentuk padat, lunak atau cair dan berbusa. Sabun dihasilkan oleh proses saponifikasi, yaitu hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam kondisi basah. Pembuatan kondisi basah yang biasa digunakan adalah natrium hidroksida atau NaOH dan kalium hidroksida atau KOH. Jika basah digunakan atau bentuk sabun padat, maka yang digunakan adalah natrium hidroksida atau NaOH. Begitu juga sebaliknya. Jika bentuk sabun cair, maka yang digunakan adalah natrium hidroksida atau KOH. Menurut strategi 2017. Sabun memiliki bahan penyusun, yaitu bahan penyusun utama dan bahan penyusun pendukung. Bahan utama berupa berbagai jenis minyak nabati berbentuk cair dan lemak hewan berbentuk padat. Bahan penyusun utama sabun ialah pewangi, warna, natrium klorida, natrium karbonat, dan natrium fosfat. Bahan-bahan pendukung yang ditambahkan ke dalam sabun juga berfungsi untuk mempertinggi kualitas produk, menurut Asni et al. 2019. Lalu definisi variabel selanjutnya tentang reaksi pembakaran, yang dimana reaksi pembakaran adalah reaksi kimia antara oksigen di atmosfer dengan bahan bakar yang akan mengeluarkan energi dalam bentuk kalor dan cahaya. Bahan bakar adalah suatu zat atau benda apapun yang memiliki sifat mudah terbakar seperti hidrogen, kayu, bensin, dan lain-lain. Reaksi pembakaran dibagi menjadi dua, yaitu reaksi pembakaran tidak sempurna, yang dimana reaksi pembakaran tidak sempurna merupakan reaksi yang meninggalkan limbah seperti abu atau asap saat proses pembakarannya. Reaksi ini terjadi jika kadar oksigen tidak cukup untuk bereaksi dengan bahan bakar sepenuhnya untuk menghasilkan karbon dioksida. Contoh pembakarannya pembakaran kayu, pembakaran hutan, dan pembakaran batu bara. Selanjutnya, reaksi pembakaran sempurna, yang dimana reaksi pembakaran sempurna merupakan reaksi yang melibatkan oksidasi yang sempurna pada suatu bahan bakar. Biasanya reaksi yang terjadi akan menimbulkan senyawa hidrokarbon. Reaksi ini terjadi saat bahan bakar bereaksi dengan cepat dengan oksigen.
Contohnya pembakaran metana, pembakaran lilin, dan sebagainya. Adapun kerangka berpikir yang saya susun di sini untuk membantu dalam mengetahui pengaruh variabel yang ada di judul, yang dimana pengaruh variabel pertama atau variabel X, yaitu pengaruh gas hidrokarbon dalam larutan, akan memengaruhi variabel Y atau reaksi pembakaran. Selanjutnya di bab 3 tentang metodologi penelitian, yang dimana sumber data dalam penelitian ini adalah tindakan praktikum atau beberapa tambahan seperti dokumen ini. Populasi dan sampel yang saya gunakan pada populasi diartikan sebagai keseluruhan dari subjek penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Sampel yang saya ambil adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, di mana mampu mewakili seluruh populasi yang diteliti. Sampel yang saya gunakan dalam penelitian adalah 11 sampel manusia. Waktu dan tempat yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu pada tanggal 24 Januari 2024 dan melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Kita masuk pada bab 4, yaitu pembahasan, yang dimana pembahasan ini akan menjawab dari rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama tadi tentang bagaimana pengaruh gas hidrokarbon dalam larutan sabun terhadap reaksi pembakaran. Nah, pencampuran gas hidrokarbon dalam larutan sabun melibatkan penyerapan gas oleh molekul sabun yang membentuk misel dalam air sabun dengan bagian hidrofilik dan hidrofobiknya mengatur diri sedemikian rupa sehingga ekor hidrofobik menyerap gas hidrokarbon, sementara kepala hidrofilik tetap berada di dalam air membentuk emulsi stabil. Proses ini memungkinkan gas hidrokarbon tersebar secara merata dalam larutan, mengurangi tegangan permukaan dan mencegah penguapan gas. Setelah proses pencampuran gas hidrokarbon dalam larutan sabun, maka larutan tersebut menghasilkan busa. Dari busa tersebut kita dapat mengumpulkan dan membakarnya, maka misel pecah melepaskan gas hidrokarbon yang kemudian bereaksi dengan oksigen, menghasilkan pembakaran yang efisien. Metode ini memiliki aplikasi dalam industri pembersihan, pemrosesan kimia, dan teknologi bahan bakar. Lanjut pada rumusan masalah yang kedua tentang bagaimana gas hidrokarbon dalam larutan sabun memengaruhi reaksi pembakaran. Gas hidrokarbon dalam larutan sabun dapat memengaruhi reaksi pembakaran oleh sifat-sifat sabun. Sabun menurunkan tegangan permukaan air sehingga meningkatkan dispersi gas hidrokarbon dalam udara sebelum proses pembakaran. Sementara emulsi yang terbentuk membantu menjaga stabilitas campuran selama pembakaran. Efek pembahasan sabun juga memungkinkan gas hidrokarbon untuk lebih efisien dan konsisten terbakar, mempengaruhi laju reaksi pembakaran dan produk hasil pembakaran yang dihasilkan. Nah, pada bab kedua sebelumnya itu saya sudah merangkum hipotesis penelitian yang berisikan tentang pengaruh gas hidrokarbon dalam larutan sabun terhadap reaksi pembakaran dapat diberikan dugaan sementara, yaitu gas hidrokarbon dalam larutan memiliki pengaruh terhadap reaksi pembakaran. Maka apakah kita akan melihat bagaimana pengaruh gas hidrokarbon dalam larutan sabun akan memengaruhi reaksi pembakaran. Itu akan dijawab pada pembahasan di bab 4, yang dimana jawabannya adalah berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian di atas dapat diberikan pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa pencampuran gas hidrokarbon dalam larutan sabun terhadap reaksi pembakaran memiliki pengaruh. Misalnya, gas hidrokarbon dalam larutan sabun dapat meningkatkan laju reaksi sehingga meningkatkan efisiensi pembakaran. Jadi jawaban dari hasil penelitian ini bahwa gas hidrokarbon memiliki pengaruh. Gas hidrokarbon yang dilarutkan di dalam larutan sabun memiliki pengaruh terhadap reaksi pembakaran. Menjadi kesimpulan saya, berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan yakni: yang pertama, pencampuran gas hidrokarbon dalam larutan sabun menghasilkan busa yang bisa mengandung gas tersebut. Molekul sabun membentuk misel yang menyerap gas hidrokarbon, menjaga agar gas tetap tersebar merata dalam air dan mencegah penguapan. Saat busa ini dikumpulkan dan dibakar, bisa pecah, melepaskan gas hidrokarbon yang kemudian terbakar dengan oksigen, menghasilkan api yang efisien. Proses ini bisa digunakan dalam industri untuk memproses bahan kimia dan teknologi bahan bakar. Kesimpulan yang kedua yaitu gas hidrokarbon dalam larutan sabun bisa mempengaruhi cara gas tersebut terbakar. Sabun menurunkan tegangan permukaan air, jadi gas hidrokarbon bisa tersebar lebih baik di udara sebelum terbakar.
Emulsian terbentuk menjaga stabilitas campuran selama pembakaran. Selain itu, efek pembasahan sabun membuat gas hidrokarbon terbakar lebih efisien dan konsisten, sehingga mempengaruhi kecepatan reaksi pembakaran dan hasil yang dihasilkan. Demikian hasil pemaparan materi mengenai penelitian saya. Baik, sebelum saya menutup hasil pemaparan materi ini, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik, kepada saudari Ayu dipersilakan. Baik, yang menjadi pertanyaan saya yaitu apa hubungan rumusan masalah dengan pembahasan Anda? Apa ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Baik, kepada saudara kami Artenda dipersilakan. Jadi pertanyaan saya adalah apa latar belakang yang mendorong dilakukannya penelitian tersebut? Baik, terima kasih. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari saudari atau teman kami Ayudi, yang dimana bertanya tentang apa hubungan rumusan masalah dengan pembahasan. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari rumusan masalah, yaitu pertanyaan yang menjelaskan masalah utama yang akan diteliti, sehingga pada di pembahasanlah yang akan menjawab hasil pertanyaan tersebut, sehingga mereka berhubungan. Yang dimana pada penelitian saya tersebut tadi ada rumusan masalah, ada 2 rumusan masalah yang akan dijawab pada pembahasan di bab 4. Untuk apakah sudah diterima? Untuk pertanyaan saudari atau teman kami Afinda, apa latar belakang yang mendorong dilakukannya penelitian ini? Sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh gas hidrokarbon dalam larutan kimia terhadap reaksi pembakaran, dengan memahami bagaimana gas hidrokarbon dalam larutan kimia terhadap reaksi pembakaran. Diharapkan ditemukan metode yang lebih efisien dalam melakukan praktikum ini. Selain itu, penelitian ini juga untuk bertujuan memperkaya materi pembelajaran kimia bagi siswa-siswi 11 Mupabaluse, sehingga dapat mengaplikasikan konsep-konsep kimia yang telah dipelajari. Ini dapat menyimpulkan alasan saya atau latar belakang saya melakukan penelitian ini, yaitu untuk menemukan metode yang lebih efisien dan bertujuan untuk memperkaya materi pembelajaran kimia bagi siswa-siswi 11 Mupabaluse, sehingga dapat mengaplikasikan konsep-konsep kimia yang telah dipelajari. Apakah sudah diterima? Iya. Baik, sekian hasil dari pemaparan materi yang telah saya paparkan kepada teman-teman semua. Semoga pemaparan materi ini dapat memberikan kesan yang positif dan memberikan kesan yang lebih membangun dan memberikan pengalaman yang lebih kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.